Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami dalam keadaan baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Aku berharga. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amy Winehouse adalah seorang penyanyi muda yang berbakat. Ia mulai menulis lagu di usia 14 tahun. 6 tahun kemudian, ia merilis album perdananya berjudul Frank. Amy kemudian menerima penghargaan sebagai artis solo wanita Inggris terbaik dan sebagai wanita pendatang dengan karya terbaik. Selama di puncak karir, ternyata kehidupan pribadi Amy tidak berjalan dengan baik. Amy putus dengan kekasihnya, Black, yang sangat ia cintai. Untuk mengisi kekosongan batinnya, Amy dikabarkan sering mengkonsumsi semua jenis narkoba dan minuman alkohol di apartemennya. Amy bahkan tidak jarang melukai dirinya sendiri. Penampilan Amy pun berubah drastis. Di salah satu acara red carpet di tahun 2006, Amy terlihat sangat kurus akibat dari kecanduan yang parah tersebut. Karir Amy sempat tersendat. Beberapa kali Amy membatalkan jadwal konser karena ketidakmampuannya tampil di panggung, karena efek dari narkoba yang ia konsumsi. Amy menjadi sering lupa lirik lagu ketika berada di atas panggung. Ia juga menolak untuk dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Sungguh tragis. Pada tanggal 23 Juli tahun 2011, Amy Winehouse ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di London. Saudara yang terkasih, kehilangan orang yang dicintai seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tidak berharga lagi. Karena merasa putus asa, mereka mulai merusak dirinya hingga berujung pada kematian. Namun, kita perlu tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang berharga. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, Yesus memindahkan roh jahat yang banyak tersebut ke dalam kawanan babi yang kira-kira jumlahnya ada 2.000 ekor. Babi-babi itu akhirnya terjun ke dalam jurang dan mati lemas di dalamnya. Hal ini dilakukan karena belas kasihannya terhadap satu orang
agar orang yang kerasukan roh jahat itu bisa dibebaskan. Ini membuktikan bahwa seorang manusia lebih berharga dibanding dengan 2000 ekor babi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Bahkan Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri kita. Bukti cinta kasih-Nya sudah Ia nyatakan kepada kita, bahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara yang terkasih, kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, hargailah hidup pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup ini, karena kita begitu berharga. Milikilah karakter untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kini hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Mari, bertakhtalah Engkau Tuhan dalam hati kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.